Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Gembira hati dapat balik kampung, tengok anak, tengok isteri, paling seronok. Okey, jadi kemarin juga kita telah mendengar pembentangan belanjawan 2025 daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai yang tidak menjangka bahawa belanjawan kali ini adalah antara belanjawan terbaik dalam sejarah negara Malaysia. Jadi tertutuplah mulut-mulut para peragu, yang ragu-ragu, selalu kata kerajaan ini kerajaan yang kejam. Mana yang kejamnya? Mana kejamnya? Kali ini betul-betul geng-geng walaun tertutup mulut. Mana yang kejamnya? Aku hairan bila kata kerajaan kali ini kerajaan yang kejam. Kerajaan yang kejam, macam-macam lah dikata. Tapi semua itu sebenarnya hanya bersifat mainan politik. Bila pemimpin dia diheret ke mahkamah sebab ada dakwaan salah guna kuasa, ada dakwaan penyelewengan. Bila pemimpin dia kena heret ke mahkamah kerana menghina institusi diraja yang memang berfakta, siapa ada bukti video katalah kerajaan ni kejam lah, tak berperiksa, macam-macam lah. Dengan belanjawan kemarin ya, yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, maka dengan ini tertutuplah harapan untuk walaun dan geng-geng walaun untuk mau menumbangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tertutup sudah harapan. Langsung tiada harapan lagi. Apa tidak? Semua belanjawan itu memang mendatangkan manfaat yang besar sangat kepada rakyat. Saya fikir ada banyak yang telah dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana Perdana Menteri. Banyak sangat. Jadi para walaun sekalian, tertutuplah mulut kamu. Di mana belanjawan yang kamu tidak puas hati lagi? Ada saja mesti tidak puas hati. Macamlah dia bagus sangat. Waktu jadi Perdana Menteri dulu, Muhyiddin Yassin buat apa? Waktu jadi kerajaan dulu, Perikatan Nasional buat apa? Apa sumbangannya kepada negara? Waktu dulu Perikatan Nasional memerintah, hutang negara makin bertambah ke atau makin berkurang? Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil alih jadi Perdana Menteri, terkejut juga Den. Begini banyak hutang negara. Siapa Perdana Menteri waktu tu? Terkejut juga Den. Begini masalah negara, banyaknya penyelewengan. Sampai ada menantu melarikan diri keluar negara pula tu. Mana yang bagus sangat tu? Ini belum lagi. Kejap lagi kita akan bongkar satu rahsia lagi yang betul-betul luar biasa ya. Keep in touch. Orang kata keep in touch. Jangan kemana-mana. Okey, baik. Kerana itu ya, tuan-tuan dan puan, anda boleh tinggalkan komen anda. Apa yang anda paling suka dengan belanjawan 2025? Apa yang anda paling suka dengan belanjawan 2025? Bagi saya secara pribadi, semua belanjawan itu saya suka. Ditambah lagi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim punya ucapan itu,
dia sebut lagi nama-nama rakyat Malaysia yang maharin, yang biasa-biasa, pelajar biasa, yang dia sebut, yang telah mengharumkan nama negara. Itu menunjukkan rasa apa? Rasa menghargai dia kepada rakyat maharin. Inilah dia. Okey, so apa belanjawan yang anda suka? Apa isi belanjawan yang anda suka ya? Sila tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Okey, salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, pagi ini saya jalan di hutan. Kamu boleh dengar bunyi cengkerik yang bising tu. Memang tempatnya hutan. So saya sengaja pagi ini mengambil ketenangan sedikit. Sambil kita buat satu ulasan tentang apa yang dikatakan oleh seorang ni lah. Dia kata pada zaman PM Anwar ni dosa kalau jadi kaya. Apa benda yang kau cakap ni pakcik? Pertama sekali saya mau tanya, kau tu maha kaya kah? Yang menjadi kehairanan saya sekarang, sebelum saya ulas, yang menjadi kehairanan saya sekarang ni ya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, adalah orang-orang yang maha kaya tak bising pun. Orang-orang yang maha kaya, orang-orang yang betul-betul kaya ni tak pun bising. Diorang tidak pun rasa terganggu kah, terkacau kah, tidak pun rasa terancam kah. Diorang okey saja dengan apa yang telah dirancang oleh polisi kerajaan. Mereka tak bising pun, okey saja. Yang hairan ni orang-orang yang trip-trip kaya. Orang-orang yang trip-trip kaya, yang dah kaya mana pun, yang hanya pandai main politik, dia pusing putar-putar sana putar sini. Aku rasa orang kaya yang betul kan, dia hanya ketawa-ketawa saja. Sebab kenapa? Dia ketawa sebab dia kata, kami yang kaya ini diam-diam saja, tidak pun rasa terancam. Kami yang maha kaya ni, yang jutawan bilion ini, kami diam-diam saja pun. Kami diam-diam saja dan kami terima. Kami tak ada masalah. Kami terus boleh jadi kaya. Tapi orang-orang yang trip-trip kaya ini pula, alamak, ada orang pula yang perasaan kaya, perasaan terjejas. Apakah bendanya? Saya hairan betul lah. Lepas itu cuba apa sebenarnya tujuan, saya pun tidak tahulah. Apa sebenarnya tujuan dia mau cakap begitu, saya pun tidak pasti. Tapi saya sisipkan di sini. Saya sisipkan di sini nih. Inilah keratan akbar yang saya ingin ulas itu. Apa yang mau sebenarnya yang mau dibela nih adalah orang kaya ke orang miskin. Saya pun heran lah. Orang-orang dalam Perikatan Nasional nih, ataupun bukan dari Perikatan Nasional pun lah, mana-mana aja lah, yang coba membela orang miskin. Macam mana sebenarnya kamu punya polisi nih? Kamu mau jadikan orang yang miskin lebih miskin, atau mau jadikan orang kaya tetap kaya, tapi orang miskin ada peluang untuk menjadi kaya? Mana satu sebenarnya yang kamu mau nih? Sampai ada pula yang tuduh PM Anwar nih. Dia kata pada zaman PM Anwar nih, semua orang yang mau jadi kaya dosa. Apa dosa kepala otak ya dosa? Saya rasa pada zaman sekarang nih, orang lebih senang mau jadi kaya lah zaman Anwar. Zaman Perdana Menteri PM Anwar, PM10 sekarang nih, saya rasa orang lebih senang untuk jadi kaya tau. Lebih mudah. Sebab tidak ada lagi monopoli. Tidak ada lagi monopoli, siapa-siapa boleh. Pertama, kedua, tidak ada lagi rasuah. Kalau kau rajin, sungguh-sungguh, kerjanya bagus, itu lebih mudah untuk peluang jadi kaya. Tidak macam dulu-dulu. Kroni saja. Sampai menantu lari ke luar negara. Kenapa? Dulu-dulu semua kroni-kroni saja yang boleh kaya tau. Ya, kroni-kroni saja yang boleh kaya. Siapa yang ada kroni, yang banyak buat rasuah, boleh jadi kaya cepat.
Nah, sekarang tidak ya. Siapa yang berusaha dia boleh jadi kaya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya tidak setuju langsung apa yang disebut oleh manusia nih. Sebab pada pendapat saya, sekarang ini orang lebih senang untuk menjadi kaya pada zaman PM Anwar. Dan tidak pernah pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menghalang orang jadi kaya. Tidak pernah. Cuma saja PM Anwar mau ada keadilan sosial, mau ada betul-betul yang nama dia adil, yang betul-betul sumber itu digunakan sebaik mungkin. Itu dia. Bukannya diberikan kepada orang yang tidak patut. Apakah bendanya orang maha kaya nih tiba-tiba mampu juga, dia pun sama dapat seperti orang miskin. Begitulah. Apapun, pikirlah pakai otak, janganlah pikir pakai lutut pula. Apa pendapat Anda? Tinggalkan komen. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Selagi kita berada di hutan. Akhirnya adalah orang yang berani jawab kepada entah manusia mana, entah yang dia tuduh pada zaman Anwar ni kalau jadi kaya berdosa kepala otak. Hairan betul saya lah. Okey. Kemudian soalan dia mudah saja, jawapan dia mudah. Dengan soalan juga. Pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, ada sesiapa tak di sini yang terror, yang tahu, yang dapat buktikan pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri? Saya mau tanya, apa yang dia sudah bantu, apa yang dia sudah tolong kepada orang-orang miskin? Adakah? Apa yang dia tolong? Apa yang dia tolong kepada orang miskin ketika dia jadi Perdana Menteri? Sila senaraikan. Yang dia tolong tahu? Yang dia tolong, yang bukan duit rakyat tahu. Janganlah cakap dia bagi apa nih KWSP lah, itu duit aku lah, bukan duit kamu. Itu duit kita lah, bukan duit orang. Itu duit rakyat, bukan duit kerajaan pun. Jadi apa yang Muhyiddin ada tolong orang miskin pada waktu dia jadi Perdana Menteri? Sila senaraikan. Ini menjawab kepada Reyes, jawab kepada tomahan, tuduhan daripada seorang manusia ni. Dia kata berdosa kalau jadi kaya pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi ada orang teriak-teriak lah. Entah apa dong teriak-teriak. Mungkinkah ada apa harimau kumbang di belakang? Atau beruang? Oke. So, pada pendapat saya, sekali lagi saya ingin nyatakan bahwa sebenarnya pada zaman PM Anwar sekarang ini, manusia lebih senang, lebih terbuka untuk boleh jadi jutawan berbanding dulu-dulu, berbanding daripada zaman-zaman penuh dengan penuh dengan kroni. Buktinya tengoklah Janawi bawah, siapa yang dapat? Tengoklah projek-projek yang lain, siapa yang dapat? Siapa yang kantoi dengan minyak masak? Tengoklah kan. Jadi saya ingin sabarlah. Seperti Reyes kata, dia tanya, pada zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri, apa yang dia sudah buat untuk orang miskin? Jawab, jangan tak jawab. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Oke, salam sejahtera Malaysia. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Oke, pagi ini saya jalan di hutan. Kamu boleh dengar bunyi cengkerik yang bising tuh. Memang tempatnya hutan,
So saya sengaja pagi ini mengambil ketenangan sedikit, sambil kita buat satu ulasan tentang apa yang dikatakan oleh seorang ni lah. Dia kata pada zaman PM Anwar ni dosa kalau jadi kaya. Apa benda yang kau cakap ni pakcik? Pertama sekali saya mau tanya, kau tu maha kaya kah? Yang menjadi keheranan saya sekarang, sebelum saya ulas, yang menjadi keheranan saya sekarang ni ya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, adalah orang-orang yang maha kaya tak bising pun. Orang-orang yang maha kaya, orang-orang yang betul-betul kaya ni tak pun bising. Diorang tidak pun rasa terganggu kah, terkacau kah, tidak pun rasa terancam kah. Diorang okey saja dengan apa yang telah dirancang oleh polisi kerajaan. Mereka tak bising pun, okey saja. Yang hairan ni orang-orang yang trip-trip kaya, orang-orang yang trip-trip kaya, yang dah kaya mana pun, yang hanya pandai main politik, dia pusing putar-putar sana putar sini. Aku rasa orang kaya yang betul kan, dia hanya ketawa-ketawa saja. Sebab kenapa? Dia ketawa sebab dia kata, kami yang kaya ini diam-diam saja, tidak pun rasa terancam. Kami yang maha kaya ni, yang jutawan, bilion ini, kami diam-diam saja pun. Kami diam-diam saja dan kami terima. Kami tak ada masalah. Kami terus boleh jadi kaya. Tapi orang-orang yang trip-trip kaya ini pula, alamak, ada orang pula yang perasaan kaya, perasaan terjejas. Apakah bendanya? Saya hairan betul lah. Lepas itu coba apa sebenarnya tujuan, saya pun tidak tahu lah. Apa sebenarnya tujuan dia mau cakap begitu, saya pun tidak pasti. Tapi saya sisipkan di sini, nih. Inilah keratan akbar yang saya ingin ulas itu. Apa yang mau sebenarnya yang mau dibela nih adalah orang kaya ke orang miskin. Saya pun heran lah. Orang-orang dalam Perikatan Nasional nih, ataupun bukan dari Perikatan Nasional pun lah, mana-mana aja lah, yang coba membela orang miskin. Macam mana sebenarnya kamu punya polisi nih? Kamu mau jadikan orang yang miskin lebih miskin, atau mau jadikan orang kaya tetap kaya, tapi orang miskin ada peluang untuk menjadi kaya? Mana satu sebenarnya yang kamu mau nih? Sampai ada pula yang tuduh PM Anwar nih. Dia kata pada zaman PM Anwar nih, semua orang yang mau jadi kaya dosa. Apa dosa kepala otak ya dosa? Saya rasa pada zaman sekarang nih, orang lebih senang mau jadi kaya lah zaman Anwar. Zaman Perdana Menteri PM Anwar, PM10 sekarang nih, saya rasa orang lebih senang untuk jadi kaya tau. Lebih mudah. Sebab tidak ada lagi monopoli. Tidak ada lagi monopoli, siapa-siapa boleh. Pertama, kedua, tidak ada lagi rasuah. Kalau kau rajin, sungguh-sungguh, kerjanya bagus, itu lebih mudah untuk peluang jadi kaya. Tidak macam dulu-dulu. Kroni saja. Sampai menantu lari ke luar negara. Kenapa? Dulu-dulu semua kroni-kroni saja yang boleh kaya tau. Ya, kroni-kroni saja yang boleh kaya. Siapa yang ada kroni, yang banyak buat rasuah, boleh jadi kaya cepat. Nah sekarang tidak ya. Siapa yang berusaha, dia boleh jadi kaya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya tidak setuju langsung apa yang disebut oleh manusia nih. Sebab pada pendapat saya, sekarang ini orang lebih senang untuk menjadi kaya pada zaman PM Anwar. Dan tidak pernah pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menghalang orang jadi kaya. Tidak pernah. Cuma saja PM Anwar mau ada keadilan sosial, mau ada betul-betul yang nama dia adil, yang betul-betul sumber itu digunakan sebaik mungkin. Itu dia. Bukannya diberikan kepada orang yang tidak patut. Apakah bendanya orang maha kaya nih tiba-tiba mampu juga, dia pun sama dapat seperti orang miskin? Begitulah. Apapun,
Pikirlah pakai otak, janganlah pikir pakai lutut pula. Apa pendapat Anda? Tinggalkan komen. Bye.